Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta di BTS, Beauty, Trend, and Style. Sebuah program yang membahas tren dunia kecantikan dan juga kesehatan serta style. Dan hari ini kita akan membahas temanya adalah body contouring. Karena itu tamunya adalah Maria Vania. Bukan. Ini Dr. Rocky. Ini versi cowoknya. Ya, kita membahas mengenai body contour ya dok kali ini ya. Jadi mitos-mitos yang beredar soal pelangsingan seperti apa, kita mau meluruskan dari segi medis ya. Karena nanti kita juga ada bintang tamu, ada dokter spesialis ortopedi. Jadi kalian harus nonton sampai habis. Semuanya komplit dikupas di sini. Nah, kita duduk dulu sampai ngobrol-ngobrol. Silakan. Maria Vania yang selalu bugar. Kita kalau lihat Instagramnya selalu dalam keadaan olahraga dia ya. Gak ada makan-makannya. Iya. Kamu apa aja sih untuk menjaga berat badan, menjaga bentuk tubuh tuh apa aja yang dilakukan? Yang pasti kan, dan selain olahraga lah ya, orang-orang kan udah tahu olahraga udah pasti penting, tapi paling penting juga kan kayak dari makanan juga tuh. Aku diet nggak makan nasi putih kan udah 8 tahun. Nah, terus potong kalori juga. Potong kalori sekarang aku lagi ekstrim karena ada project, jadi kayak 800 kalori sehari. Itu aku timbangin tuh semuanya, sampai kayak kerupuk, mau susu, mau apapun aku timbangin. Dan juga aku selalu rutin kayak ada dari Derma Pro untuk injection, dan juga pakai mesin juga supaya lebih cepat lagi sih burnnya, gitu dirutinin. Kamu olahraga seminggu berapa kali? Harus kelihatan gitu. Terintimidasi ya? Diusahakan 3 kali Karo. 3 kali, berapa jam sekali olahraga? Gak usah lama-lama ya, sejam cukup. Yang penting jangan main handphone. Ada orang gue olahraga 3 jam, tapi sisanya main handphone banyaknya. Itu aku gitu. plank 10 menit, main handphone 30 menit. Sama foto, fotoin gue dong. Udah, ulangin dong, kurang bagus nih angle-nya gitu. Dia olahraga ya dok, udah olahraga, udah diet gitu ya, tapi masih juga perawatan. Harus dong, biar lebih apa ya, aku orang totalitas gitu kan. Ini masih ada bekas sih, kalau mau lihat kayak masih ada bekas suntikan, injectionnya. Ini buat tanya Dr. Rocky nih. Ini kita tanya Dr. Rocky, sebenarnya itu dia apain sih Maria Vania dan gunanya apa gitu? Untuk perawatan slimming di Derma Pro itu kita sebenarnya punya, tadi yang sudah disebutin sama Maria, juga ada injection, ada alat, dan juga ada infusan buat slimming. Nah, jadi betul, jadi emang secara fungsi ya mungkin nggak semua orang punya waktu seperti Maria Vania lah buat olahraga yang rajin, rutin. Semua bisa punya niat sehebat dia, kagak makan 800 kalori Kita sekali makan 800 kan? 100 kali makan 800 kalori. Jadi ini, betul, jadi treatment ini membantu buat yang luar sana mungkin nggak punya waktu untuk mempermudah buat mendapatkan berat badan ideal. Ini kali ya Dr. Rocky, kurang termotivasi untuk tidak bisa menahan nafsu makan. Kita bisa bantu. Betul banget. Bentar, ini dokter keingetan mau aku lapin nggak? Aduh, itu ibarat lagi olahraga kena lampu. Betul, tadi sebelum kesini sempat olahraga. Jantung berdetak kalori terbuang banyak ya. Salah satunya ya. Kita ke Dr. Rocky ya. Tadi kan ada suntik, ada alat, dan ada infus. Betul. Fungsi masing-masing apa sih secara spesifik? Kalau suntik buat apa dok? Nah, untuk suntikan sendiri itu fungsinya adalah menghancurkan lemak di bagian yang diinginkan. Kayak terakhir Maria Vania kan suntik di lengan. Itu juga biasanya bisa disuntikin di perut. Jadi fungsinya emang membakar lemak di bagian yang kita suntik. Kemudian yang kedua itu ada alat. Alat itu fungsinya adalah memaksimalkan kerja si obat, dan kedua juga bikin kencang. Mungkin kan ada beberapa orang karena penurunan berat badan jadi kendor kan. Betul. Jadi tujuan itu untuk mengencangkan. Nah, untuk yang ketiga itu infus. Infusnya itu buat membantu metabolisme tubuh, karena kan yang bertambah usia pasti kan metabolisme menurun. Dan juga mencegah kalau diet kan biasa kulit jadi kering tuh. Jadi dia tetap kulitnya tetap bagus, berat badannya juga tetap turun. Jadi ini spesifikasinya kita adalah biasanya kalau di klinik lain kan nggak ada infus nih Kak Rosa. Kita tuh perhatian karena kalau misalnya orang kan biasanya dibantu dari dalam juga berupa infus, dan biasanya kan kalau orang kurus jadi kayak kulitnya jadi kering, jadi kayak kusam gitu kan. Nah ini jadi kita tetap kurus dan tetap cantik. Oke. Ini berapa kali kita harus lakukan supaya kelihatan gitu hasilnya dok? Nah, kalau berapa kalinya tergantung tujuannya, seperti mau misalnya turun berat badannya mau berapa? Mau seperti gimana. Biasa sih kalau treatmentnya biasa umumnya dilakukan seminggu sekali sampai yang targetnya tercapai lah gitu, seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Lebih dari seminggu sekali boleh nggak? Kalau ambisius gitu ya. Aku mah di sebelah tinggal datang. Di depan mau kondangan gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kan biasa kan orang Jakarta paling kan sibuk, dan kan seminggu sekali juga udah cukup untuk mendapatkan hasil yang cukup oke gitu. Ini bahan-bahannya aman nggak sih dok? Aman banget, 100% aman, karena semua produk di Derma Pro sebelum ke pasien-pasien kita, tim kita udah cobain semua. Jadi nggak mungkin dong dokternya mau pakai hal yang nggak aman. Iya.
betul sekali. Gitu. Nah, untuk menunjang keberhasilannya kan ada nggak sih pantangan-pantangan yang sebaiknya ini juga diimbangi dengan apa atau jangan melakukan ini gitu? Betul, pantangan nomor satu ya makan banyak, karena kan balik lagi kita ke asupan kalori ya. Kalau yang olahraga dibantu olahraga akan lebih oke ya, tapi bila emang nggak ada waktu olahraga bisa oke. Pokoknya pantangan utamanya ya makan banyak, itu aja sih, yang lain kita aman. juga mengedukasi juga ya, kayak misalnya kita kayak perawatan di klinik itu sebenarnya membantu Kak Rus untuk sekarang kan beredar banget diet itu yang berbahaya banget. Kak Rus pernah dengar nggak ada diet cacing pita? Itu sampai orang iya, jadi orang tuh benar-benar makan telur cacing pita, Dok, supaya dia tuh cacingan jadi supaya kurus. Itu beneran terjadi gitu. Cacingnya tuh bukannya kurus tapi perutnya buncit ya, Dok? Lah iya, tapi dia sengaja dan itu kan orang sampai gila banget gitu loh. Jadi kita tuh kan membantu supaya ya kamu diet tapi jangan membahayakan lah sampai. Jadi kita kan kasih, sebenarnya orang Indonesia tuh sebenarnya udah tahan kan nggak makan semua, tapi pemilihan makanannya tuh salah. Jadi harusnya kamu nggak boleh makan gorengan, tapi kan kita nggak tahu bahwa misalnya kayak satu fried chicken aja itu bisa sampai 235 kalori kayak gitu. Jadi kita juga dari Dr. Oki sendiri juga nanti kalau ke klinik Dermapro ada kita makanannya tuh apa, kalorinya tuh berapa gitu. Kita membantu supaya mengedukasi sebenarnya supaya kalian tuh jangan mencoba diet yang berbahaya. Masa sampai nelenin ini cacing pita Kak Rus gitu. Iya, betul. Jadi kembali lagi bahwa pola hidup sehat, kalau mau diet, namanya diet itu adalah pengaturan pola makan ya, bukan berarti nggak makan. Kalau diet itu kan makan, terus habis itu cuma minum apa gitu berhari-hari. Olahraga juga tetap penting. Nah, ini kalau perawatan di klinik Dermapro itu membantu mempercepat gitu ya, dengan bahan-bahan yang aman. Dan kalau suntikan itu kan kadang-kadang kalau kita kurus tuh ada bagian badan yang cepat kurus, ada bagian yang enggak, kan? Yang tidak mau ikutan. Yang susah turun. Nah, itu bisa disuntik gitu kan, Dok? Bisa. Supaya nggak shaggy, ada alatnya gitu ya. Supaya metabolismenya tetap bagus juga, ya ada infusnya, dan kulit juga tetap bagus. Jadi apalagi dokternya kayak Dokter Oki bisa datang cewek-cewek tuh seminggu 2 kali. Kamu berapa kali seminggu datang? Aku seminggu sekali lah. Kalau rajin loh dia. Seminggu sekali ininya. Tapi sama Dokter Oki suruh seminggu 2 kali kalau kayak Maria Vania. Iya. Oke, sekarang ini kita pengen lihat ya, tips apa sih yang olahraga yang sederhana yang bisa kita lakukan sambil nonton TV atau sambil duduk-duduk gitu? Ada nggak sih, Maria Vania? Ada sih, kalau misalkan ini kan tadi aku buat slimming sini injection. Nah, dibantu olahraga itu kita bisa kayak gini aja. Misalkan ini nonton TV nih, ya udah tinggal di belakang kayak gini kita ya majuan, kakinya lurus ke depan, terus bawa turun pelan-pelan sampai siku gitu, terus harus ini berasa sampai ke lengan sih untuk kayak supaya nggak geleber-geleber gitu sambil nonton film. Ini bisa kita lakuin kayak berapa kali? Dokter Oki ya, nggak apa-apa kalau 3 set dikali 15 repetisi cukup pelan-pelan. tuh ya. Kalau sanggup ulangin lagi tambah setnya. Oke, 3 set. Jadi setiap kali itu 15 kali ya, Besti. Itu 3 kali itunya ya. Kalian makin sering, makin lebih cepet kurusnya. Apalagi setelah makan mungkin ya kayak gitu ya. Ya, bagusnya sebenarnya bagi aku ya, kan beda-beda. Bagusnya sebelum keisi apa-apa sih. Karena lebih nge-burn langsung ke lemaknya daripada kalau udah diisi makanan, jadinya kan diambilnya dari makanan energinya, bukan dari lemak kita. Ya, tapi tergantung energi sih. tubuh udah digunakan untuk membakar makanan. Jadi agak capek kali ya. Itu gak sih ya? Oke, baik. Dok, jadi sekali lagi bahwa semua itu kalau mau namanya body contouring itu bukan berarti nggak sehat ya, harus tetap sehat gitu ya. Dan kalau perawatan percepat boleh, aman ya. Dokternya juga bersahabat. Sakit nggak sih disuntik itu, Dok? Alatnya sakit nggak sih? Kalau sakit relatif sebenarnya nggak sakit lah ya, nggak pernah ada yang jerit-jerit sih kalau Serem ya kalau jerit. Lebih sakit kalau gemuk lah. Katain gemuk gitu kurus. Cuma memang kita pilih ini sih Kak Rus, kan dengan perkembangan teknologi ya, kita pasti pilih alat yang nggak sakit. Karena pasien juga nggak mau kan kalau udah dikatain gendut sakit, gua perawatan sakit lagi. Jadi kita pilih supaya suntikannya juga yang nggak sakit, yang lebih. Sekali paket perawatan itu berapa jam kita harus meluangkan waktu di klinik? paling lama di sejam, paling lama. Karena alatnya sendiri sekitar 40 menit. Sesudah perawatan bisa kelihatan hasilnya kah? Bisa, karena ukuran lingkar pinggang biasa berkurang. Langsung. kelihatan. Aku 2 cm, 1 cm pasti. Langsung pakai alat langsung 2 sampai 5 cm. Langsung nih kalau mau ketemu sama Dokter Oki ya, dilihat Instagramnya, bikin janji, bikin appointment. Kita masih akan kembali lagi membahas informasi lainnya seputar body contouring dunia kesehatan bersama Dr. Tan Yonita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di BTS Beauty, Trend, and Style.
Face Contouring by Klinik Derma Pro Jakarta. Bebaskan kerutan dengan botox. Filler untuk wajah proporsional. V-shape dengan benang S-Heart. Wujudkan versi terbaikmu bersama Klinik Derma Pro. Besti, BTS kembali ke hadapan Anda, Beauty, Trend, and Style bersama Dr. Tandi Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta dan masih ada Maria Vania. Kalau tadi kita ngobrol sama Dr. Rocky dari Klinik Derma Pro SF ya. Sekarang kita mau ke Maria Vania khusus untuk bertanya, karena yang namanya body contouring menurunkan berat badan itu kan kadang-kadang berpengaruh juga ke muka, wajah ya dok ya. Iya. Apalagi orang yang ini harus kalau misalnya gendut atau kurus, mukanya yang kena duluan. Iya kan, yang kayak gitu kan. Iya. Sininya belum, ini dulu. Yang penting kalau foto cakep. Iya, betul. Nah, itu kan butuh perawatan ya supaya tetap kelihatan fresh juga kan ya. Kalau kamu apa aja yang dilakukan untuk perawatan wajahnya? Iya, aku biasanya selalu minta ke dokter maksimalin dong dok apa yang bisa dilakukan gitu kan supaya sesuai. Nah, aku tuh pernah kayak ini kayak kamu butuh filler di jidat kamu deh, soalnya supaya lebih fresh dan lebih kayak mangkas umur katanya, bisa lebih muda. Yang ngurangi ya, betul ya. Terus kayak apa ya, emang bisa ya dok, karena aku nggak pernah tahu tentang itu gitu kan. Terus dicobain, pertama nggak sakit sama sekali, terus aku ngeliat kayak wow, jadi bener-bener fresh banget, muka aku beda banget. Jadi kayak ada yang berubah tapi nggak tahu apa orang-orang gitu loh. Bukan operasi plastik ya, jadi katain operasi ya kan. Enggak, ya di sini. Sebenarnya kebanyakan kan kalau misalnya kita turun berat badan tuh pasti yang kelihatan duluan itu pasti sagging ya, kayak sagging. Terus habis itu juga ada beberapa orang tuh yang loss volume, nggak loss di sini terutama. Biasanya kan jadi kayak cepet. Itu memberikan kesan kayak kita tuh kayak seolah tua, terus kayak sedih terus kayak jadi ya kan jadi kayak atau suka marah karena ini kan ke bawah gini kan Kak. Jadi ekspresinya tuh kayak lu capek, terus padahal enggak gitu. Kamu ada masalah ya? Kamu ada masalah keterusan, turun berat badan, bukannya sedih ya kan? Makanya, jadi 1-2 kilo, lebih dari 1-2 kilo itu biasanya pasti pengaruh terhadap wajah kita. Makanya kita harus emang diimbangin ya antara perawatan badan sama perawatan muka supaya badannya juga tetap kecil, mukanya juga tetap fresh gitu. Jadi memangkas umur. Apalagi yang kamu cobain selain tadi filler di sini? Mochi Lift, aku cobain Mochi Lift. Jadi kayak ini apaan sih, kayak lucu banget Mochi Lift. Ya ini juga udah ya. Aku nggak sakit, terus kayak lebih tight gitu. Jadi kayak apa ya, kan kita harus melawan gravitasi kan. Jadi nggak sakit dan kayak kecil-kecil gitu ya benangnya. Itu sebenarnya benang yang dibentukin cair Kak. Jadi kalau misalnya tadi kita ngisi yang di sini pakai filler, terus yang ke bawah gini kan kita kan aku tadi bilang kan pertama kali pasti sagging Kak. Jadi untuk orang-orang yang takut benang atau misalnya mukanya udah kecil kayak Maria tapi kan pengen lebih lifting, kita pakainya Mochi Lift. Jadi Mochi Lift tuh benang yang dicairin. Kalau pengen tahu ada di informasi di Instagram kita udah. Mochi lifting. Kalau Mochi Joe itu juga Mochi Jolan tuh bentuk ininya Karo, jadi bentuk advance-nya dari Mochi Lift. Jadi Mochi Jolan tuh kalau misalnya masih punya, kadang-kadang kan ada orang yang kurus ininya tetap gede kan, nggak bisa diapa-apain. Ya Allah, ini bukan contoh yang bagus ya Besti. Lagi soalnya karena bagus. Nanti, ya. Jadi kalau masih punya lemak di sini, terus pengen lemaknya hilang dan ini kebentuk rahangnya, dalam waktu 5 menit pakailah Mochi Jolan. Ada lagi Mochi Neck. Nah, iya benar. Dan kolagen, Mochi kolagen. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang biasanya lebih umur, misalnya 40-50 tahun itu kan pasti kalau kita turun berat badan kayak langsung kering gitu ya. Kalau kering terus kelihatan kayak keriput-keriputnya. Nah, itu berlaku bisa di muka, bisa di leher, bisa di tangan juga. Nah, itu bisa pakai Mochi kolagen semuanya. Mochi kolagen, jadi semua mochi-mochian. Ini aku baru cobain di tangan aku. Di tangan bayi. Ya jadi gitu. Harus paripurna ya. Karus juga pernah cobain tuh Mas, makanya nggak tua-tua. Pernah coba leher juga ya kan tuh kan. Ini leher penting karena kan kadang-kadang orang tuh di sini dulu nih kurus. Ini 30, ini 50. Nah, jangan sampai. Serius? Lah, kan mukanya cuma muka doang yang dirawat, dia lupa. Jadi kan ini nempel sama muka gitu. Jadi kan ketahuan gitu. Makanya sering dikira operasi plastik ya gitu. Karena cuma sini ya doang. Makanya Besti jangan lupa ya, ini dirawat, ini juga jangan. Dok, kalau untuk filler nih, filler apa gitu yang bagus yang bisa buat menambah? Ini kita nanti aku akan menjelaskan di pojok situ. Lebih detail lagi. Tentang filler ya, manfaat dan apakah aman, gimana cara pemakaiannya. Apa hubungannya dengan penurunan berat badan? Oke, kita lihat inilah informasi dari Dr. Tandi Wanita.
Hai Besti, seperti tadi yang dijelasin sama Kak Ros, kita mau bahas sesuatu perawatan yang berkaitan dengan penurunan berat badan. Penurunan berat badan tuh berkaitan apa sih sama muka kita? Nah, kebetulan hari ini aku mau membahas perawatan wajah ala Mimika D di Dermapro ya. Jadi kalau kalian tahu, misalnya kita penurunan berat badan tuh pasti akan bikin muka kita jadi lebih sagging, jadi lebih kayak berkurang volumenya, akibatnya jadi kayak kelihatan tua kan. Nah, salah satu cara untuk mengembalikan kemudahan muka kita, keremajaan kita adalah dengan menggunakan filler. Nah, jadi filler itu ada nih, nah begini, ini filler yang digunakan oleh Mimika D di Klinik Dermapro Jakarta. Namanya adalah film Juvederm ya. Jadi jenisnya adalah Volif. Jadi filler itu sebenarnya adalah bahannya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu seperti kolagen yang ada di muka kita. Kolagen itu adalah kayak bantalan gitu loh ya. Kalau kalian pegang muka kalian tuh ada kenyal-kenyal, itu bahannya adalah kolagen. Jadi sama sekali tidak berbahaya. Kebetulan Juvederm ini dibikin di Eropa, jadi di Prancis. Jadi kalian tentu bisa lihat bahwa dia ada FDA approve-nya dan kalian bisa cek di internet, itu sudah dipakai di 70 negara ya. Nah, aku mau jelasin perawatan Mimika D. Jadi ketika kalian menurunkan berat badan itu pasti ada cekung-cekung di daerah ya, pelipis, terus di daerah tulang sini. Nah, kita menambahkan filler supaya kelihatannya nanti jadi lebih awet muda dan sudut matanya juga jadi lebih terangkat, terus yang kulit yang kendor-kendor sini juga jadi lebih lifting, jadi jauh lebih muda. Terus kemudian juga filler ini juga akan membentuk supaya tulang rahang kalian tuh jadi menjadi lebih prominent ya, menjadi lebih istilahnya kalau ala-ala inilah Latin gitu ya. Jadi lebih mukanya jadi lebih cakep aja gitu, jadi lebih strong gitu loh. Jadi bisa lihat tuh di before afternya Mimika D. Karena kita menambahkan filler di daerah pelipis, juga di daerah tulang pipi dan di daerah rahang ya. Jadi buat kalian yang mengalami perubahan pada wajah setelah penurunan berat badan, jangan khawatir, kalian bisa melakukan filler di Klinik Dermapro Jakarta atau di klinik-klinik lain di sekitar tempat tinggal kalian untuk mengembalikan keremajaan dan mukanya menjadi lebih fresh setelah turun berat badan. Jadi tetap cantik. Klinik Dermapro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama Klinik Dermapro. Skin Quality by Klinik Dermapro Jakarta. Wajah glowing dengan laser terbaik. Look Skin dan Derma Repair Cell untuk kulit yang sehat. Berbagai infus untuk cerahkan kulitmu. Dapatkan kulit indah dan sehat bersama Klinik Dermapro. Terima kasih Anda masih bersama kami di BTS Beauty, Trend, and Style. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kaitan antara berat badan dan kesehatan tulang. Sudah hadir dokter spesialis ortopedi Dr. Evan. Hai dok, selamat bergabung. Masih sama Dr. Tata tentunya ya. Saya di sini pasti. Dok Evan, kita mau nanya nih, benar gak sih mitos bahwa kalau kita mengkonsumsi obat peninggi, pelangsing itu berbahaya buat tulang dok? Oke. Jadi sebenarnya kesehatan tulang itu yang paling penting adalah komposisi dari tulang itu sendiri ya. Jadi misalnya kayak kalsium, vitamin D, selama obat-obat pelangsing itu ataupun obat-obat peninggi badan itu mengandung zat-zat tersebut sih sebenarnya nggak ada masalah. Kecuali zat-zat dalam kandungan obat tersebut dia mengurangi kadar-kadar vitamin D itu yang berbahaya. Oh, itu yang harus diperhatikan. Iya, contohnya apa sih, emang ada zat-zat yang bisa mengurangi kadar kalsium di tulang? Banyak, beberapa contoh misalnya kalau hormonal ya, hormon-hormon yang disuntik-suntik atau diminum itu kadang-kadang ada yang bisa mengurangi kadar dari vitamin D dan lain-lain. Oh gitu. Iya. Jadi kita harus tetap berjemur gitu ya dok, dan iya, suplemen vitamin D juga. Iya. Ada yang disuntikin juga kan Kak Ros ini ya kan. Iya. Cuman kan orang berpikiran ya Kak Ros, kalau gue gendut pasti akan membebani sendi gitu loh. Jadi makanya gue harus kurus. Tapi kan kayak tadi dokter bilang kan, obat peninggi, obat pengurus juga jadinya berbahaya. Jadinya
lebih ini gimana dok? Apa benar sih kalau kita gendut itu bebannya gimana sih pada tulang sendi kita? Gitu. Nggak bisa olahraga terlalu berat. Nah itu kan takutnya gendut salah, olahraga yang terlalu berat juga salah. Jadi untuk lower extremity ya kita bilangnya, untuk bagian anggota gerak bawah memang terutama lutut sih, lutut itu sangat terbebani dengan berat badan. Jadi kalau misalnya teorinya nih kurang lebih kita berat badan lutut itu menampung atau menopang 5 kali dari berat badan kita ketika berdiri. Which is kalau kita berat badannya itu 50 kilo, berarti lutut itu menopang atau terbebani 250 kilogram dibagi 2 itu. Itu kalau berdiri aja. Karena begitu naik tangga ataupun lari beda lagi. Dia bisa sampai 12 kali lipat dari berat badan kita. Gitu. Jadi semakin slim ya semakin bagus untuk kesehatan sendinya. Sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita belum slim nih ya, masih proses. Olahraga yang aman apa dok buat sendi dan tulang? Oke, jadi olahraga yang paling aman adalah sebenarnya olahraga untuk pertama adalah weight bearing olahraga, jadi seperti lari ya. Terus kalau misalnya sudah mulai nyeri-nyeri, kadang-kadang orang juga bermasalah dengan lari. Nah biasanya saya sarankan lebih ke arah sepedahan yang olahraga minimal kontak, sehingga otot-otot di sekitar lutut ataupun di sendi bagian ekstremitas bawah itu sudah mulai kuat dok gitu. Jadi olahraga yang paling aman ya berenang, kemudian sepedahan, kemudian juga kalau masih muda ya lari kalau emang mau cardio exercise. Tadi banyak kan yang low impact gitu ya? Ya low impact. Kalau yoga dok? Yoga bagus banget. Bagus apalagi banget ya. Kalau yang mau ninggiin badan, yoga, berenang itu bagus karena tinggi badan itu sangat berpengaruh dari lempeng epifisis gitu ya, lempeng pertumbuhan kita bilangnya. Nah, lempeng pertumbuhan itu semakin dia kita rangsang dengan rangsangan tarikan, semakin dia akan cepat tinggi. Sampai umur berapa masih bisa begitu dok? Kak Ros masih mau dok? Apakah saya masih bisa tambah tinggi? Putri Indonesia tahun depan. Jadi memang usia itu berpengaruh sih, genetik salah satu dan usia. Usia berapa sih yang kita stop misalnya untuk tinggi badan? Biasanya cewek lebih cepat. Jadi sekitar teorinya ada yang bilang 16 sampai 18 tahun atau kalau laki-laki mungkin 18 sampai 21 tahun. Kurang lebih seperti itu. Dia udah mulai stop untuk growth-nya gitu. Jadi tapi kita harus tahu adalah peaknya waktu tumbuh itu kapan. Nah itu usia-usia sekitar umur kalau cewek itu 9 sampai 10 tahun, cowok itu 11 tahun. Iya. Jadi kalau kita punya anak-anak gitu mungkin usia-usia itulah yang harus kita kejar untuk olahraga. Berenang tiap hari gitu. Tapi nggak berarti mungkin nggak boleh diet ya sebelum usia itu, karena kan tadi kan diet kan jadinya kan mengurangi ini ya. Komposisinya ya bisa. Nah kalau dia udah pendek nih, pengen tinggi bisa dioperasi nggak dok? Kalau dia udah pendek pengen tinggi, sebenarnya udah biasanya kan kalau cewek udah mens nambah udah kita lagi. nggak bisa Udah kan nambah dok. Nah lagi. itu tapi kan pengen tinggi nih sekarang. Kan di Cina tuh banyak tuh yang operasi-operasi. Enggak serius, kalau ditinggiin, dioperasi. Operasi di bagian mana? Nah tuh? itu teman tanya sama Bagaimana dokter. dok yang Ada ditambahin? nggak sih di Indonesia yang kayak gitu dok? Masih belum ada ya? Sebenarnya ini kalau di kita operasi untuk peninggian tinggi badan itu lebih ke arah penyakit sih. Belum ada, karena itu berhubungan dengan etika kedokteran ya. Jadi di Cina pun, di Jerman pun sudah mengembangkan, tapi memang masih berhubungan dengan etika karena komplikasinya sangat banyak. Karena itu operasinya itu caranya di bagian tulang paha dan tulang kaki itu di tempat tadi lempeng pertumbuhan tadi kita tarik, namanya ada Dipaksa distraction terpisah ya, namanya gitu ada ya. pakai Ilizarov. Jadi pakai alat dipasang terus ditarik per hari diputer gitu. Dia bisa nambah sih kurang lebih 5 cm. Katanya gitu, tapi komplikasinya lebih banyak dibandingkan keuntungan benefitnya gitu. Udah lah, jangan jadi putih Kak, harus udah gini aja. Enggak, aku yang pakai hak tinggi aja. Ya. Dok, lempeng pertumbuhan tuh di mana sih, maksudnya di sini? Jadi gini, di tulang panjang kita itu terbagi menjadi beberapa segmen. Nah, salah satu bagian itu ada lempeng pertumbuhan. Nah, itu yang kalau kita rangsang lempeng pertumbuhan dia akan bertumbuh memanjang. Ini tulang panjang nih misalnya. Lempeng pertumbuhannya yang mana? Ada di bagian atas sini sama di bagian bawah sini. Oh gitu. Iya, masing-masing ada Kak Ros. Dirangsangnya Dipaksain. pijat-pijat. Masih nggak nyerah dia dok. Dengan olahraga berenang dan yoga itu bisa ya Iya, dok iya. di usia-usia tertentu. Nah tapi untuk menjaga kesehatan tulang sendiri gimana dok? Apalagi kan kalau usia sudah semakin bertambah itu kadang-kadang juga ya lebih mungkin kalsium kita kalau habis melahirkan kan biasanya juga Iya, kan kalsium berkurang berkurang, banyak betul. tuh. Belum lagi ditambah diet yang nggak Iya, benar gitu karena betul. kita jadi mengurangi nutrisinya. Itu gimana caranya dok? Yang paling benar adalah kita harus rajin ngecek juga kadar kalsium kita. Nah, yang kita sering lupa itu adalah ya kita konsumsi tanpa mengecek kadar kalsium kita berapa, sehingga tidak terfollow up nih berapa sih kadar kalsium saya. Oke.
kadar vitamin D saya berapa gitu. Kadar kalsium yang normalnya berapa dok harusnya kita dok? Ya ada masing-masing laboratorium berbeda-beda memang untuk kalsiumnya. Jadi itu dicek dulu. Dicek dulu. Nah, nanti kalau udah itu kita konsumsi terus kita cek lagi setelah 3 bulan Jadi atau 6 bisa bulan. diiniin, harus Jadi bisa kita di follow maintain up. gitu, bisa tahu. Ya, jadi artinya ya memang kalau kita berat badannya lebih gitu dari normal, memang itu akibatnya adalah sendi kita menampung atau harus menyokong berat Lebih badan yang lagi. banyak gitu ya. Nah. Tapi kalau mau diet atau konsumsi obat diet ataupun obat peninggi gitu juga harus diperhatikan komposisinya gitu ya dok ya. Vitamin D-nya. Jangan melihat kadarnya apakah ada zat-zat hormonal yang bisa mempengaruhi kalsium. Dan kita juga harus secara reguler mengecek kadar kalsium dan juga vitamin D dalam tubuh kita begitu ya. Itu salah satu cara bagaimana kita menjaga kesehatan tulang gitu. Dan Tuh, ada yang nanya tuh Kak Ros. makan Kalau juga diet kenceng gimana efeknya ke tulang kita? diet kenceng. Kan ada tuh itunya yang sama sekali nih, kan kita ada tuh Nggak yang makan. diet itu nggak makan daging. golongan darah. Nah, golongan darah Atau nggak Terus makan diet- karbo sama pokoknya, sekali. Karbo nggak makan sama sekali. Ada juga yang daging merah nggak makan sama sekali. Pokoknya skip aja Ada gitu. yang makan lemak. Ada yang cuman dokter tahu ada yang diet kubis, ada yang cuman diet lemon. Ada Kak harus cuman minum lemon doang 12 hari. Gak makan yang lain? Nggak. Oh, wow. Tuh, gimana? Dok, Lapar. beneran diet kan macam-macam ya? Iya. Makanya. Itu gimana dok? Ya jadi Tuh. itu ketika kita diet maka akan ada kompensasinya kadar komposisi dalam tubuh yang berkurang. Nah kalau yang berkurang itu adalah vitamin D dan kalsium ya akan berefek. Jadi sebenarnya diet kenceng juga tidak baik juga untuk kesehatan tubuh gitu. Karena salah satu tips untuk menjaga kesehatan tulang itu adalah kita harus balance dalam kalsium dan vitamin D-nya itu. Kalsium, vitamin, dan kesehatan otot juga berpengaruh. Kesehatan nggak itu sih, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya, jadi salah satu anjuran juga kita harus strengthening exercise. Jadi Beban. semakin ya otot kita bagus, aliran darah ke tulang makin bagus, tulangnya makin sehat. Gitu. Intinya sebenarnya jadinya diet itu harus tetap balance Komposisi. vitaminnya, harus nggak boleh semuanya dikurangin gitu. Tetap Iya. memang mungkin pilih-pilih makanan kali ya dok ya, yang mana yang ini ya, yang bervitamin mah tetap kita makan. Yang gorengan, Yang berbahaya. yang tidak bisa pisah. Tuh, tanya kalau badan gendut, tulang ikut gendut nggak gitu? Hah? Terus aku bilang, Emang ada tuh pertanyaan yang gendut? netizen Iya, kan iya. ini, kirain semuanya ikut gendut ngembang gitu. Dan namanya orang nanya. Kan ada yang bilang aku berat di tulang. Iya benar. Ada orang kadang, kayaknya gue nggak bisa gendut-gendut banget deh, tulang gue tuh gede. Ada nggak sih tulang gendut tuh? Enggak sih, intinya tulang itu akan terbentuk dengan komposisi tubuh kita sesuai dengan tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah wah tulang saya gendut nih, tulang saya atau orang yang kurus tulangnya kurus juga gitu. Enggak sih. Menghibur Pasti diri akan berarti sesuai. ya, itu ya Besti. Jadi tulangmu nggak bisa ngembang, bukan kayak tulang ayam dilunakin gitu kan. Ayam Waduh, muruk ini jadinya. menarik sekali ya bahasan kita ini komplit semuanya ya dari mulai olahraga, mengenai berat badan ideal Iya. sampai kesehatan tulang. Jadi semua itu harus balance gitu ya Besti. Baik, Dok Eva terima kasih Siap, terima banyak sudah kasih. sharing pengetahuannya Dokter Tata. Ya, ini kalau ada yang mau nanya lagi, ini ada Instagramnya Oh, Dokter Eva. tanya. Dokter udah rajin-rajin ya nanti ya. Iya. Ini Nanti ya, akan karena Dokter dijawab. pasti ibu-ibu pasti akan bertanya banyak. Hari ini kita dapat banyak sekali ilmu, tapi sayang sekali waktu sudah harus membuat kita undur diri. Jangan lupa bergabung lagi bersama BTS. Saya Feni Rose, Dokter Tata, Dokter Eva undur diri. Kita ketemu lagi di BTS Beauty, Trend, and Style.